cerita, Aha. Pak Jokowi jawabnya gampang. Aduh Pak, ya kan Bapak saya aja repot ngurus wagub saya. Anda bisa kerja apa enggak gitu kan menteri kan? Selamat malam, pemirsa. Biasanya di acara 1 jam lebih dekat saya menghadirkan tokoh yang datang ke studio. Tetapi khusus untuk malam ini karena kesibukan beliau bekerja, karena ada pilpres dan ia kemudian naik pangkat, maka saya kemudian datang ke tempat beliau bekerja. Siapakah dia? Saya akan segera menemuinya. Ini dia tamu kita, Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat malam Pak. Iya. Rame betul nih Pak. Ini penontonnya dipaksa untuk Iya. silakan Pak. Saya panggilnya Pak Basuki atau Pak Ahok aja ya? Bebas. Bebas aja ya. Mau panggil PLT juga boleh. Nah, masuk itu barang ya. PLT tahu nggak singkatannya apa? Apa? Itu kalau orang yang biasa ngomongnya nggak bisa ngomong R, orang turunan Tiongkok, bisa pakailah produk gitu kan. Nah, jadi itu artinya itu pembantu rumah tangga. Jadi bukan pelaksana tugas, pembantu rumah tangga. Oke, nah ini justru pertanyaan pertama nih Pak Ahok nih. Enakan mana sih? Jadi wagub atau jadi PLT gubernur? Ya kalau mau buat putusan-putusan yang nyeleneh, enakan jadi PLT dong. Sudah ada putusan yang nyeleneh itu. Ya banyak sih, kita bisa langsung buat. Misal contoh kita ingin membuat nanti UPT Monas 1. Terus kita juga misalnya Jakarta monorail yang nggak jelas, kita sekarang kasih dia tempo 2 bulan, Anda harus bisa jawab, kalau tidak saya copot. Itu ya salah satunya enaknya kita. Kalau wakil gubernur tuh dikit-dikit harus Wakil izin dulu gubernur gitu. kan di dalam undang-undang otonomi daerah kita 32 tahun 2004 itu di pasal 28 29 jelas sekali. Sebetulnya wakil kepala daerah itu tidak punya wewenang. Oke. Nggak ada wewenang, hanya ada tugas dan kewajiban menyukseskan kepala daerah. Jadi itu, jadi kasarnya itu sebenarnya ban serap wakil itu. Jadi PRT udah nggak ban serap lagi tuh, udah jadi ban depan apa ban belakang gitu. Ya, kalau PRT kan udah lumayan kan pembantu rumah tangga gubernur kan. Oke, ini 1 jam lebih dekat ya. Jadi profil Pak Ahok ini harus kita tampilkan dulu ya di tayangan berikut ini.
gambar-gambar yang bisa dikomentari dan juga nanti Pak Ahok mengingatkan apa gambar ini, terserah mau komentar apa ya. Kita lihat gambar pertama. Kau lupa gimana? Pasti ingat. Gambar pertama. Kau ini, Nah, ini dia nih. kau ini aku nggak ingat ini. Posisi Pak Ahok nih ada di mana nih sebenarnya nih? Hah? Nih, Bapak nih kalau bisa dibilang dua-duanya bos kan? Yang satu bos di pemerintahan, yang satu bos di partai gitu. Yang mana nih? Berat nggak melihat dua-duanya? Berat kemana sebenarnya? Sama aja. Siapapun yang menang, aku udah PLT gubernur. Cie. Udah nyoba PLT gubernur gitu ya. Iya. Walaupun nanti kalau misalnya Pak Jokowi jadi, itu jadi gubernur Kalau permanen Pak kan? Jokowi jadi, ada foto saya di bawah nanti. Kira-kira gitu kan. Kalau Pak Prabowo yang jadi, Pak Prabowo jadi, mungkin saya ditarik pindah ke gedung sana. Sama juga. ke gedung sana tuh maksudnya ke gedung mana ini Mana Pak saya Ahok? tahu. Tergantung Pak Prabowo mau taruh gedung yang mana. Pokoknya sekitar Monas dan sekitarnya aja deh. Ya. Yang penting masih lihat Monas. Jadi menteri maksudnya? Mana tahu. Oke. Kita nggak tahu. Berharap nggak jadi menteri? Aku sih berharap jadi presiden. Ya. Seneng nih. Tapi ngomong-ngomong soal ini, dua sosok ini gitu Pak. Kapan sih Bapak mulai kenal dengan Pak Prabowo dulu deh? Pertama dikenalkan tuh oleh siapa? Dipanggil Pak Prabowo. Waktu mau minta saya mendampingi Pak Jokowi. Dipanggil, ditanya dari Pak Prabowo. Saya minta Pak Ahok untuk menjadi wakil gubernur DKI. Langsung to the point. Iya, mendampingi Pak Jokowi. Lalu kata Pak Prabowo, ini tugas negara Pak Ahok. Wah, ini udah berat nih kalau ngomong tugas negara. Ini tugas negara apa? Kata Pak Prabowo, saat ini sebetulnya tuh rakyat itu sudah tidak percaya ada pejabat yang jujur. Nah, kami udah cari, kami temukan Pak Jokowi dan Pak Ahok ini ya dekat lah umurnya juga ya masih kepala 6 lah lahirnya gitu kan. Nah, Anda mungkin berdua cocok untuk jadi model di Jakarta. Model apa? Untuk mempertontonkan melawan sebuah stigma di masyarakat bahwa tidak ada pejabat yang bekerja keras, tidak ada pejabat yang tidak korupsi, tidak ada pejabat yang memikirkan rakyat. Itu tuh tidak betul gitu loh. Oke. Nah, jadi kami mau ditaruh di situ supaya kebangkitan kepercayaan rakyat bahwa masih banyak pejabat yang bekerja sungguh-sungguh ada gitu loh. Nah, karena itulah beliau minta. Dan saya bilang kalau tidak bisa nyalon gimana? Ya itulah tugas negaranya kata beliau kan. Ya kamu ya gugur, ya sana dipecat, ini nggak maju gitu loh. Ya, Nah, tanggung saya jawab pikir, dulu juga gitu ya. Kalau gitu rugi juga dong pikir-pikir kan. Nggak taunya ngomong-ngomong PDIP juga setuju. Terus maju juga dia pikir nggak mungkin menang lah. Lawan Pak Fauji Bowo mana mungkin menang kan. Udah pesimis tuh waktu birokrat dari PNS segala macam. Tapi nggak apa-apa lah. Minimal pernah nyalon. Minimal pernah jadi Calon lumayan dong. Dan orang dengarkan visi misi kita kan. Gimana cara ngatasi rumah susun. Gimana cara ngatasi macet. Orang dengar. Walaupun nggak jadi pun orang sudah tahu. Ya udah, apalagi pas masuk putaran kedua, kan semua partai gabung kan. Kita juga berpikir nggak mungkin menang. Nggak apa-apa, minimal pernah ngalahkan Fauji Bowo sekali putaran pertama. Kan udah lumayan kan. Putaran kedua, nggak tahu masuk ke sini. Ya Oke. udah teman saya bilang mesti istighfar 3 kali kamu. Oke. Nah, itu Dan dia. Oke, kita lihat artikel dulu. Ahok nilai Jokowi dan Prabowo sudah talak 13. Nah, ini nih maksudnya emang ada ya talak 13 ya? Apa Talak tuh? 3, tambahin 1 kan sial gitu loh. Ya kan tadi kita berpikir Pak Jokowi tidak mungkin nyalon presiden. Ya siapa kepikir sih dalam waktu belum 2 tahun udah nyalon presiden. Ya kan? Beliau juga nggak kepikir kali jadi calon presiden kan. Ya begitu lewat, waktu kita berdua karnaval lewat, kita juga senyum-senyum berdua. Kita tuh berdua senyum-senyum, kan naik kuda kan, orang pikir ngapain berdua senyum-senyum. Kita ketawa-ketawa aja. Waduh ini aneh Pak, kita berdua jadi gubernur, wakil gubernur, kita ketawa-tawa. Ini dari mana gitu kan, terus orang udah bilang Bapak masuk istana loh Pak. Wah itu lebih aneh lagi kata beliau kan.
Nah, tapi ini kemarin kan waktu ke Mendagri keluar, kita satu mobil, saya bilang, mana pernah kepikir Pak, Bapak hari ini mundur, dimundurkan, diberhentikan sementara, ya nanti saya jadi PLT gubernur. Ya saya juga mana kepikir capres kata beliau kan. Ya ini ada yang ngatur lah. Saya bilang ada yang ngatur Pak. Oh iya saya pasti percaya ini ada yang ngatur. Kalau urusannya talak 13 ini Ahok nilai Jokowi dan Prabowo sudah talak 13 nih maksudnya gimana? Ya kan nggak mungkin lagi dong capresnya Prabowo, cawapresnya Jokowi. Yang ada udah masing-masing cari istri masing-masing ini. Ya kan mau dipasangin kalau dianggap capres sama cawapres pasangan suami istri. Tadi kan kita pikir kalau masih mau maju pun ya udah Prabowo capres, mungkin cawapres Pak Jokowi, nanti 5 tahun lagi baru Pak Jokowi naik jadi presiden kan gitu kan. Harapan orang Gerindra kan kita kan begitu. Ya, tetap Ibu Megawati kan tidak mau. Ya udah masing-masing cari pasangan, Pak Prabowo dengan Pak Hatta, ini dengan Pak JK. Ya udah, nggak mungkin kawin lagi dong. Iya, nggak mungkin kawin lagi ya. Kalau perang yang lain-lain misalnya? Perang lain tergantung. Lu pakai senjata, gue pakai senjata. Boleh dipilih nih ya. Dari YouTube ya, kita sengaja nih pilih-pilih yang bagian Pak Ahok marah-marah emang sengaja nih. Ada berikut ini. Nah, saya kan mau cari solusi. Kalau Anda menuntut saya lakukan itu, saya sederhana. Saya sudah bilang dari awal kan. Kami buang semua iklan. Peduli amat sama kalian. 100 miliar, buang aja lah DKI. Setahun 100 miliar, pusing-pusing. Tidak ada billboard seluruh DKI. Penggal semua. Nggak mau BRT, nggak mau MRT. Lu mau teori yang mana? Kita berpikir juga itu yang benar gitu loh. Lu mau kirim dari Belanda, siapapun mau protes nggak ada urusan. Lu gak usah ngajarin gua soal kemanusiaan. Mau kasih lu rumah susun, kasih lu isi. Kulkas, TV, spring bed, meja makan, gas cooker gua kasih lu 6 juta. Sampai piring-piring semua saya kasih Pak. Sampai serbet saya kasih. Kamu masih nggak mau pindah? Terima kasih ya. Ayo, ini pelajaran dari Tiongkok nih. Kalau banyak orang salaman paling cepat gimana kayak gini satu kali. Terima kasih ya. Ngomong-ngomong, hal apa ketika Pak Ahok merasa harus bernada tensi tinggi seperti ini gitu? Apa gitu Pak? Ngeyel. Ya pasti marah dong. Misalnya orang tuntut kita dilaporin ke PBB bahwa saya melanggar hak asasi manusia. Memindahkan orang dari Waduk Pluit. Pertanyaan saya, kalau ini air ketinggian laut kalau lagi pasang 2,8 meter. Ini ada 7.000 kakak. Ada 17.000 orang. Kalau tembok yang begitu tipis ini roboh, itu tsunami kecil nggak di waduk ini? Lu mati ribuan orang. Melanggar HAM nggak? Melanggar HAM juga kata kamu. Saya pindahkan dia baik-baik ke rusun. Belum pernah saya tanya di dunia ada negara mana yang membuat sebuah pemindahan besar-besaran yang Anda cuma bawa badan saja. Piring, alat TV, kulkas semua saya siapkan sampai ranjang. Dari tempat Anda yang bahaya bisa mati. Masa saya pindahin orang bilang melanggar HAM? Lalu orang menduduki tanah negara, dia minta ganti uang 3 juta per meter. Dari mana dasar hukumnya? Ya kalau kamu nggak marah, aku juga bingung. Gitu. Ngeyel kan itu. Jadi kalau ada orang ngeyel, muncullah emosi seperti itu gitu. Ya gue semprot. Ini pernah nggak ada di sini yang merasa suka ngeyel nih? Ini yang datang ya nggak pernah ketemu saya. Kalau yang datang nggak mau datang dia. Makanya bisa ketawa-ketawa. Oke, kita lihat artikel berikutnya. Ini dia nih Pak Ahok nih. FPI.2, Ahok arogan. Kalau naik jadi gubernur kami bakal perang. Ya perang apa dulu? Perang mulut? Kutunggu aja. Aku emang demen kayak gituan kan. Ahok demen kayak begituan. Oke. Supaya tuntas gitu loh. Supaya tuntas. Oke, itu satu. Kalau perang mulut ya. Kalau perang yang lain-lain misalnya. Perang lain tergantung. Lu pakai senjata, aku pakai senjata. Yang satu pakai pasukan? Saya juga punya pasukan. Ya. Tergantung aja. Oke, jadi artinya kalau di atas nih ada judulnya Ahok siap gantikan Jokowi. FPI Ahok arogan. Nggak peduli ya?
Memang gue arogan. Lu kok baru tahu aja gue arogan, kasihan banget. Kasihan banget gitu loh. Gue memang arogan. Jadi ancaman FPI ini ya sudahlah begitu. Nggak perlu dipikirin kayak begini ya. Dasar negaranya apa ngancamnya undang-undang kok. Kalau kamu nggak senang, kamu harus keluar dari Indonesia. Kalau mau bubarkan Indonesia, mau ganti undang-undang, menang dulu di pemilu. Itu yang kita pilih kan. Oke. Kamu kalau mau makar, ya ada tentara yang akan mengamankan Anda. Oke. Sederhana aja. Oke. Wow. Heran Roy Suryo masih ngotot kata maaf, Ahok tunggu somasi resmi Kemenpora. Ini masih hitungannya masih baru-baru nih. Udah terima tadi suratnya? Udah terima? Udah. Terus? Kemarin udah terima. Nah, saya udah mau suruh jawab, aneh juga. Saya nggak pernah ngomongin Kemenpora kok. Kenapa beliau kayak begitu kan? Terus kan kita ada kirim surat ke Menpora, April. Saya ada paraf ditandatangani Pak Jokowi. Meminta rekomendasi dari Menpora soal Lebak Bulus stadion. Nggak dibalas-balas sampai hari ini. Ya kalau kita bicara surat kan harus membalas dong. Kalau bilang kami kurang ini kurang itu, Anda harus balas. Bukan lewat media. Ya saya juga gimana ya. Kalau kayak begitu ya kita terima aja lah. Terus somasinya mau diapain? Ya aku balas aja jelasin. Minta maaf gimana mau pasang iklan di koran lagi. Ya capek lah kadang-kadang kalau kayak gitu kan. Ini pribadi atau apa gitu. Artinya nggak akan ditanggepin, biarin aja gitu. Ya kita akan tanggapin surat. Maksud saya lebih sopan menanggapi surat Anda kan. Terus surat kami gubernur kepada Menpora kok Anda nggak tanggapin dari April gitu loh. Anda bisa kerja apa enggak gitu kan menteri kan. Sama kan. Berarti nggak surat mesti dibalas gitu loh. Apa nggak sempat disposisi gara-gara kampanye mau jadi caleg. Udah tempelin selamat terpilih itu selamat tidak terpilih lagi. Kan lucu juga kan kalau gitu. Pernah katanya nih, ini kita harus konfirmasi juga. Pernah katanya ada salah satu menteri yang nggak terlalu suka dengan pernyataan Anda terus telepon ke Pak Jokowi, benar? Pernah. Katanya begitu. Jadi Pak Jokowi nggak cerita? Cerita. Aha. Pak Jokowi jawabnya gampang. Aduh Pak, kan Bapak saya aja repot ngurus wagub saya. Gampang kan. Pak Jokowi mah gampang jawabnya. Hehehe ketawa-ketawa itu. Oke, Pak Ahok ini kerja dengan Pak Jokowi kurang lebih hampir 2 tahun ya. Ada pengalaman yang seru nggak sih? Boleh nggak di-share kepada kami, kepada penonton begitu? Aduh, ingatnya susah juga. Ada pasti kan? Ya banyak sih yang lucu-lucu gitu kan. Misalnya kita ribut sama pejabat yang gedung sebelah segala macam gitu kan. Habis selesai kan Pak Jokowi diem, ya habis selesai pergi orangnya. Ya saya juga khawatir kan ini bos saya tersinggung nggak? Lihat saya marah-marah di samping beliau gitu kan takut tersinggung kan. Ada bos nggak ada izin kita marah-marah ke orang gitu loh. Terus orang itu pergi tuh saya tanya sama Pak Jokowinya, mohon maaf Pak ya mungkin tadi terlalu kasar gitu. Enggak, bagus. Dia ngomong gitu. Udahlah Gus, orang turunan Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Marah Gus Durnya. Siapa bilang jadi presiden aja bisa kamu? Bapak ini pertama menyatakan ingin jadi presiden, itu umur berapa? Aduh, kepikir jadi presiden itu setelah jadi bupati baru kepikir gitu loh. Tadi saya juga nggak suka politik, saya nggak pernah masuk ke organisasi ormas pemuda manapun, AMPI, KNPI. OSIS sekolah aja saya males, nggak pernah. Senat mahasiswa juga nggak pernah. Nah saya masuk ke politik kan cuma gara-gara nggak sanggup nolong orang miskin terlalu banyak. Udah pikiran saya seperti itu aja. Saya hanya berpikir jadi DPRD, ikut partai yang baru, partai PIB waktu itu Dr. Syahrir. PIB kan cocok lah ya, partai ikut Basuki gitu ya. Cocok, udah kita ikut aja lah. Kayak singkatannya pas gitu kan. Ya udah ikut aja. Nah waktu itu saya pikir cuma DPRD menang, saya punya kayak abang angkat, dulu teman sama adiknya sekolah SMP, ngangkat PNS yang mantan camat ini jadi bupati kalau partai saya menang. Lalu saya perintahkan dia tolong buat jaminan pendidikan kesehatan pada seluruh rakyat. Supaya apa? Termasuk rumah, bedah rumah, jalan. Supaya rakyat itu tidak ke rumah saya minta uang. Waktu itu banyak yang minta uang. Ya kan kasihan orang miskin gitu banyak. Itu rumah
Ya kalau dilihat di kampung saya Laskar Pelangi itu seolah-olah saya orang paling kaya lah, rumah paling gede. Kayak raksasa gitu rumahnya kalau yang pernah ke Laskar Pelangi. Ya orang kan datang. Paling menyedihkan itu dikira orang kaya raya, dikira punya pohon duit kata bapak saya. Dikira di belakang itu ada pohon duit tinggal petik. Ini kan enggak. Kita enggak bantu, nurani kita kasihan orang sakit mau sekolah gimana. Kita bantu kita enggak ada uang juga. Kan terbatas. Ya ini sudah karena mereka tidak pilih partai saya menang, dapat kursi sisa. Nah karena kursi sisa saya di DPRD, nah yang si camat ini bilang sama saya, sama ibu saya, kasih tahu Ahok jangan mundur. Walaupun sendiri teruskan, istilahnya nawaitunya diterusin deh. Ini pasti. Akhirnya ya sudah. Ya, saya kayak orang bego aja di dalam situ, lawan semua kan. Nah saya juga nggak pernah kepikir ada pemilihan langsung. Kalau pilih DPRD pasti kalah kita kan. Lalu ada pemilihan langsung rakyat bilang, Pak jadi bupati kami Pak. Ya mana bisa, turunan Cina, Kristen lagi. Kami nggak peduli Pak, Bapak maju aja. Nggak ada duit kampanye nih. Nggak apa-apa Pak, nggak ada kaos, nggak apa-apa. Jadi saya menjadi bupati tidak memakai jadwal kampanye KPUD. Nggak ada uang soalnya. Contohnya dipilih rakyat 37,13% dari 5 pasang. Nah jadilah bupati. Nggak pernah nyangka ya. Nah, kan gitu kan. Nah waktu jadi bupati, ya saya segera membuat sistem kayak BPJS Kesehatan ini udah saya lakukan tahun 2006 di Belitung Timur. Ya sudah, saya pikir mau ngapain lagi duit terbatas. Lalu saya mau ditemukan lagi orang tua ini ternyata banyak yang mau mati. Kenapa? Nggak ada pensiun. Padahal mereka itu cuma butuh Rp5.000 untuk sosialisasi, beli kopi, beli kue di tengah kampung. Kalau 5.000 kan gampang, cuma 150.000. Nah saya pengen ada pensiun pertama di kampung saya. Ternyata kabupaten nggak cukup, masih provinsi. Nah saya pengen, udah kalau itu provinsi pertama di Indonesia yang ada pensiun untuk orang-orang tua. Walaupun 150.000 bisa dia hidup. Saya tawarkan ke gubernur, dia nggak mau. Malah dia bilang, udah jadi gubernur aja lawan saya, kira-kira gitu loh. Saya tawarin dia nggak mau, dia nantang saya, ya sudah. Tapi saya nggak ada partai. Semua partai 0, udah dibeli-beli nih. Saya lapor ke Gus Dur. Gus Dur tertarik. Saya bilang mau bikin pensiun pertama seluruh Indonesia. Makanya Gus Dur dukung. Ya udah, kumpul partai. Saya lapor partai, Gus Dur dukung nih. Udah ikut partai 0, kekumpullah 12 partai. Ada yang dikasih ongkos 30 juta. Pokoknya murah. Mereka bukan minta uang, karena ini idealisme. Dia udah partai 0, ada juga yang tersinggung, tawar-menawar ditolak. Jadi saya panas-panasin, dia mau. Nah waktu saya masuk itulah dicurangin. Nah laporan tidak resmi sih saya menang 7.000 sampai jam 5 sore. Lalu mati lampu, tiba-tiba nambah 21.000, saya kalah 14.800. Bawa ke Mahkamah Agung, ada calon nawarin mau nggak nyogok. Kalau nyogok bisa menang. Nah, jadi saya lawan, ketemu Gus Dur masih cuci darah di RSCM. Saya bilang, Gus, ini gimana? Gus Dur bilang, lawan aja. Nanti kalau rusuh gimana? Kan dia ancam. Gus Dur bilang, kirim aja banser 2.000. Jadi, nanti Gus, kalau orang mati gara-gara kita gimana Gus? Terus dia diem. Udahlah Gus, orang turunan Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Marah Gus Durnya. Siapa bilang jadi presiden aja bisa kamu? Nah itu Gus Dur. Makanya aku pengen jadi presiden, lihat Gus Dur ngomong bener nggak? Ya udah tungguin aja sebentar lagi kali. Tungguin aja. Oke. Ya, makanya saya pikir memang di Indonesia kalau menyelesaikan masalah memang jadi presiden. Presiden Indonesia itu sangat berkuasa. Jadi makin enak ngatur transformasi Indonesia itu jadi presiden. Misalnya contoh, gimana caranya supaya orang tidak melakukan politik uang untuk jadi pejabat? Untuk jadi DPR, DPRD segala macam. Gampang, gak usah berdebat. Dibuat aja peraturan. Siapapun mau jadi pejabat harus diperiksa asal muasal hartanya. Kalau hartanya tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar, dengan biaya hidup dia, maka kamu gak boleh jadi pejabat. Itulah rekonsiliasi. Kamu nikmatinlah uang kamu yang gak jelas, gak apa-apa. Kita ampunin. Tapi kamu gak boleh jadi pejabat. Sehingga lapangan tanding jadi pejabat itu jadi rata. Jadi orang jujur yang mau mengabdikan, PNS yang mau mengabdikan diri jadi pejabat, tidak melawan koruptor gitu loh. Nah itu siapa bisa bikin presiden? Baik. Oke, sekarang kita melihat gambar berikut ini. Ini dia nih, ada apa dengan upacara bendera?
Ya, Ingat dulu- masa-masa sekolah ya? Ya dulu saya berpikir waktu SMP kan saya badan cukup baik, juara kelas juga juara ya 3 besar lah, geser-geser 1, 2, 3. Kan katanya yang boleh menggerek bendera kan orang yang disiplin, yang nilainya tinggi, yang badannya juga dipilih relatif yang ya agak tinggi gitu kan. Nah saya kan masuk kriteria itu gitu loh. Cuma nggak bisa kenapa? Karena orang turunan Tionghoa nggak boleh katanya. Itu kalau sampai bendera jatuh bisa ditembak, wah ditakut-takutin macam-macam. Ya, ya saya jadi terobsesi. Kapan gue jadi inspektur upacara nih? Bukan cuma gerek bendera lagi. Udah kan? Ya udah, jadi bupati ya udah. Jadi bupati juga dibilang suruh ganti wakilnya. Karena beberapa orang nggak mau kasih hormat, nggak deh ditembak juga saya rela. Ada pakai baju putih, pokoknya gue udah jadi inspektur upacara. Mau tembak aja lah ke Parang Tanggung. Nah, tapi kemudian waktu sekolah sama sekali enggak ya? Itu sama sekali nggak pernah terjadi. Setelah di sini memimpin upacara, inspektur upacara Kau udah berkali-kali. di Belitung Timur udah jadi bupati kan? Di Bupati, apa rasanya itu? Ya udah berdiri aja. Maka yang macam-macam ya aku lama-lamain hormatnya. Karena aku udah tahu kalau aku nggak turunin dia nggak boleh turun juga. Ya aku belok-belokin aja dulu. Aku iseng aku belok kiri, belok kanan aja lama-lamain kan. Sengaja ya. Oke, gambar berikutnya nih. Beca. Ada cerita apa dengan beca? Waduh, saya nggak tahu juga. Ada cerita, katanya nih, kita harus konfirmasi lagi nih sama Pak Ahok. Lagi kecil Pak Ahok itu bicaranya lambat. Oh ya? iya, itu ya. Terus ke Jakarta. Saya Coba tinggal, lengkapnya kita deh. ada rumah. Jadi bapak saya itu punya rumah, mes Pemda Belitung Induk. Di Kalibaru itu rumah bapak saya tuh. Bapak saya kasih sebetulnya. Cuma supaya pemerintah pura-pura bikin jual murah-murah. Karena waktu itu Pemkab Belitung nggak ada rumah. Kebetulan bapak saya punya 2 rumah di Kalibaru Timur situ, Senen situ. Jadi ya saya nggak bisa ngomong sampai umur 3 tahun, 4 tahun nggak bisa ngomong. Jadi harus dibawa ke Jakarta untuk ke dokter, mungkin mau diperiksa gitu kan. Nah sampai di rumah sana, tiba-tiba pagi-pagi lihat becak lewat, saya teriak becak gitu kan. Habis itu langsung lancar, lagi di bawel. Berkat beca. Langsung jadi bawel. Sampai sekarang bawelnya luar biasa ya. Gara-gara ditunda terlalu lama nggak ngomong Oke, gitu loh. jadi keluarnya banyak gitu. Oke, ada gambar berikutnya ya. Ini jualan roti. Pernah? Ya kan bapak saya juga pernah bangkrut kan, jadi ibu saya bantu jual roti. Itu waktu Pak Ahok umur-umur SD. Jadi ya pembantu bawa kita ikut jualan gitu kan. Ya tetangga-tetangga yang ngeledek. Masa anak pengusaha jualan roti gitu loh. Ya kita kecil kan nggak enak juga, pulang lapor ke ibu. Ibu saya bilang kenapa malu, kan jualan kan tidak mencuri. Kalau mencuri baru malu, kalau kita jual kan nggak mencuri. Nah itu ya soal roti. Sekarang kita sama-sama buka ya, Buka, lihat ya. oke, diperlihatkan. Isinya seperti apa ya. Iya. Yang 1, 2. Oke, nah Pak Ahok ini kan sulung ya. Ya. Ada adik 3 gitu. Adik saya 4 sebetulnya, yang bungsu meninggal. Hmm, Umur 12 tahun. Oke, boleh disebutkan namanya urutannya Pak? Saya namanya gampang banget, yang kasih kami nama itu orang Jawa. Hmm. Tentara yang tugas di Belitung. Jadi waktu itu bapak saya mau cari nama, ya dikasihlah nama kan. Bapak saya dikasih Indra, nah saya dikasih Basuki. Lalu bapak saya namanya Indra Cahaya Purnama. Harusnya Cahaya kan nama tengah bapak saya. Tapi begitu itu Basuki, kalau tanpa Cahaya Purnama nggak cocok. Jadi akhirnya orang itu udah anaknya juga sekaligus Basuki Cahaya Purnama deh. Jadi nama keluarga itu Cahaya Purnama deh katanya, dia bukan cuma Purnama aja. Ya udah, terus adik saya gimana? Bapak saya udah bingung nih. Adik lahir orang Jawanya udah nggak tahu di mana nih. Ya udah deh Basuki tambah topi jadi Basuri deh. jadi Basuri. Ya kayak gitu aja. Nah, bapak kasih nama. Yang ketiga? Terus yang ketiga, nah, Vivi Reti udah nggak pakai Basu ini Vivi Reti. Lahir anak keempat cowok lagi. Ini Basu apa nih? Udah Basuin aja. Jadi Basuin. Basuin. Tapi waktu ngedaftar ini lucu kan disuruh orang yang ngurusin akte lahir zaman dulu kan mesti diurusin. Sampai ke kantor Dukcapil sekarang, orang itu bilang jelek amat pakai nama Basuin gitu loh.
Terus yang nganterin juga bingung nih. Jadi nama apa dong? Udah Hari Basuki saja. Terus Jadi? bikin Hari Basuki. Dan Hari Basukinya ini lagi bawa sesuatu nih. Oh, iya. Bawa apa tuh Pak Hari? Boleh dibuka nggak? Aduh. Bawa apa? Dibuka, Bawa diperlihatkan. apa nih? Halo. Iya. Boleh diperlihatkan Iya. bawa apa tuh? Ini sebelum dibuka nih sebenarnya saya tuh udah bilang nggak mau datang gitu loh. Nggak mau datang kenapa? Lu datang lagi gua usir udah. Udah kedua kali Takut. Nggak mau datang. Iya. Terus udah gitu? Enggak kok, jadi saya dibilang oh ini perlu karena harus kasih lihat gimana sih kalau orang tahunnya kita, mama kita itu bikin mie sama telur gitu. Jadi sekarang kita sama-sama buka ya, Buka, lihat ya. oke, diperlihatkan. Isinya seperti apa ya. Iya. Bilang 1, 2, 3. 3. Yeay. Apa tuh? Halal Apa nggak tuh? nih? Boleh diperlihatkan. Jadi boleh. ini ulang tahunnya spesial kalau bawa ini. Cuma tadi saya mau komplain sebenarnya Telur rebusnya 2. salah. Iya. Sebetulnya tuh nggak pernah bikin telur mie kuah gitu. Yang ada tuh mie goreng. Aha. Mie itu melambangkan panjang umur. Harus panjang umur tuh makan mie. Biasa sayurnya 9 macam. Telurnya itu telur rebus. Telur rebus. Jadi ibu saya kalau kami ulang tahun selalu direbuskan telur makan 2. Kalau Setiap biasa ulang makan tahun. tiap hari 1. Kalau yang 2 itu kita ulang tahun. Yang paling masalahnya 1 sekarang. Ulang tahunnya versi kalender Tiongkok. Bukan versi kalender Masehi. Jadi kita pun nggak tahu ulang tahun kita kapan jadinya. Jadi yang tahunya ibu. Nah kalau ibu saya kasih tahu, saya kemarin dia telepon ibu saya. Kan ada makan bakcang tuh. Ingat ya, habis makan bakcang itu ulang tahun kamu katanya. Habis 1 hari bakcang ulang tahun kamu. Pak Hari, katanya. Ini berdua nih mirip ya? Pak Makanya saya nggak ngerti. Orang bilang mirip. Padahal kita ketemu nggak mirip. Mungkin gayanya, mungkin tangannya. Dia kan SMA di sana. Dia waktu saya pulang kerja di Belitung, udah lulus sarjana. Dia waktu itu lagi kuliah di Swiss dia. Dia kuliah di Swiss. Jadi si orang tua dan nenek-nenek jual fotokopi kan. Fotokopi kertas. Ya saya datang sana fotokopi. Loh dia kaget tuh nenek-nenek. Aduh katanya baru berapa tahun nggak lihat kamu kok tambah tinggi sekali katanya. Saya pikir pasti salah ini. Saya juga bingung mirip dari mana. Orang bilang cakapan dia dikit, saya lebih banyak. Lawan Pak Hari, lawan. Ngalah aja ngalah. Ngalah aja. Tapi Biasa katanya- kau produksi yang lebih terakhir lebih bagus katanya. biasanya, tapi Udah yang ini lebih pengalaman katanya. nah, soal pinjem mobil dinas itu pernah juga salah ya? Sebenarnya bukan mobil dinas. Jadi waktu itu Pak Ahok punya mobil dikirim ke Belitung. Waktu itu saya pinjam mobilnya. Bukan mobil dinas, mobil saya punya Jeep. Mobil pribadi berarti ya? Mobil pribadi, Oke. betul. Nah dia pulang, dia mobil rusak, dia pinjam mobil saya. Lalu terus orang pada SMS saya, kan semua punya nomor saya. Kok sekarang sombong gitu loh. Kok lewat nggak buka kaca, nggak dada sama kita gitu loh, nggak berhenti. Wah saya bingung kapan gue pulang. Aku juga nggak nyangka dia pinjam, saya cek sopirnya kan. Iya benar katanya. Si panggilnya Aban pakai Pak Aban pakai mobil bapak katanya. Kurang ngajar, saya kan nggak boleh pakai lagi udah. Kalau kamu mau pakai mobil saya tuh wajib dada ketemu orang. Wajib dadah. Langsung saya di Buka SMS. kaca. Dadah. Tapi ada istri kedua Pak Ahok datang ke sini. Bener kan Pak ya? Ada lagi gambar berikutnya ya. Ini ada peta negara Kanada. Pernah Pak Ahok ingin ke sana? Saya Dan mau menetap pindah di ke sana? Kanada dulu. Kenapa, Pak? Karena saya frustrasi. Habis mau tabok pejabat, jadi pabrik saya tutup. Zamannya di Masih bujangan saya tahun 95. Karena kurang ngajar, ngeyel pejabatnya. Dia bilang gini, nasib pabrik kamu tergantung saya. Kalau saya bilang tutup, tutup. Saya bilang enak aja nasib pabrik saya tergantung kamu. Tergantung saya dong mau tutup atau enggak. Dia berpikir kan saya takut bangkrut kan. Saya nggak peduli. Minimal dia saya tabok aja udah pikir gitu. Ya udah dia lari, dia kecil untung nggak pegang pistol gitu kan. sempet tabok beneran ini? Nggak kedapat tabok kan dia udah lari, dia ketakutan ditangkapin. Makanya saya bilang nggak sempat ada pistol kan.
Ya udah, saya ditutup pabrik ini yang ditutup, ya saya pulang sampai di rumah. Bapak saya udah tungguin, kan jaraknya 45 km dari pabrik. Udah dengar dari radio, bapak saya bilang, lupa ya sama pepatah Tiongkok gitu loh. Orang miskin yang lawan orang kaya jangan nantang pejabat. Nah, lu bangkrut lu sekarang lu. Lu nantang pejabat. Ya udahlah Pak, saya bilang, saya mau pindah Kanada saja. Serius waktu itu bilangnya? Ya percuma tinggal di Indonesia kalau gitu. Yang BUMN aja kerjain kita kayak begitu, nggak cocok nih hidup ini. Bapak saya bilang nggak boleh. Ya kenapa Pak? Rakyat butuh kamu. Saya butuh apa Pak? Muka minyak babi kayak kita gitu kan. Wah Bapak saya marah. Bapak saya kamu percaya sama saya. Kita yang orang kaya ya, dan kita yang termasuk berpendidikan kayak kamu punya pabrik itu besar saja dikerjain, apalagi rakyat miskin. Nah, saya sekolahkan kamu untuk hari ini supaya kamu sadar betapa susahnya jadi rakyat biasa. Nah, makanya kamu harus di sini perjuangkan nasib mereka. Mana bisa Pak? Wah, saya berani ngeledek bapak. Saya bilang kamu percaya sama saya. Satu hari kelak rakyat pasti memilih kamu untuk memperjuangkan haknya mereka. Itu terjadi 10 tahun kemudian. Semangat untuk Pak Ahok ya. Ini sayang sekali sebetulnya saya berharap Ibu Veronica hadir di sini Pak Ahok. Ya, tapi sibuk ada rapat juga gitu katanya. Tapi ada istri kedua Pak Ahok datang ke sini. Bener kan Pak ya? Yang mana nih? Mau yang kedua atau yang ketiga yang hadir nih? Tergantung tulang rusuk kalau di ronsen. Kan katanya kan wanita kan dari tulang rusuk pria kan. Nah kalau di ronsen agak pendeknya 2 berarti isinya 2. Kalau agak pendek 3 ya 3. Nah ini istri kedua Bapak nih. Pantesan suruh datang. Pantesan. Ini nih. Bener Enggak, gak nih? pantesan tadi teman saya satu lagi kita berteman nih. Ada si Ilun. Tadi dia BBM si Ilun. Dia bilang, bos, Suyan ke Jakarta ya bos? Aku enggak tahu kan. Enggak bilang, makanya si Ilun bingung. Tapi Suyan bilang ada acara katanya. Aku juga bingung. Kata Suyan bohong lagi. Ini tukang bohong kita bilang. Kita suka capnya tukang bohong. Ini saya pikir, si Ilun, ya kita berteman. Nah, jadi kita ada Ilun. Ilun itu lebih tua dari kita, Fajrun namanya. Ilun itu mungkin beda 6 tahun ya, 5 tahun ya dari aku ya. 5 tahun. 5 tahun dari aku sama dia 3 tahun. Nah aku kenal ini anak semua ini ball boy di lapangan tenis. Ini anak-anak ball boy nih, PT Timah, anak ball boy. Nah kita teman sama mereka nih. Ya dari kecil teman, ya satu kamar main sampai kita kerja. Nah udah, jadi ya bermain gitu. Nah waktu dia bantu saya, waktu saya kerja. Kenapa istri saya bilang kalau nggak ada dia kamu pasti nggak mau pulang lagi. Jadi kalau saya pulang itu saya kerja pagi-pagi saya kasih tahu dia nih, Yan, nanti kita mau ke ini. Dia nggak catat tuh, dia langsung oke aja. Terus nanti sampai ke mobil makanan pisang, makanan kesukaan saya semua lengkap. Terus mau berhenti di mana, beli buah, beli mana, nggak usah pakai sekretaris, dia yang atur semua. Iya. Bener kan istri kedua? Kalau nggak ada dia pusing kita. Dibuka dong Pak yang dibawa. Apa ini Pak? Dibawa Pak Suyan nih. Jadi semua dia yang ini, jadi semua makanan semua diaturin. Udah hafal banget ya. Jadi kita tahu berapa makan lama apa. sama Pak Ahok Pak Suyanto? Dari kecilnya sih Dari lama kecil ya. udah Kok kosong? hampir Ya ini pisang bangsa selalu ada di 30 kantor tahun saya. gitu. Ini namanya itu pisang 40 hari kalau di Belitung. Kenapa? Di sini namanya pisang Lampung. Ini 40 hari ini 40 hari matang. Jadi pisang ini Jadi harus kalau kita ya. lapar, kalau makan biskuit kan agak panas dalam ya. Kalau makan ini kan enggak. Jadi kalau kita lapar di mobil di jalan itu hajar pisang aja udah. Karena saya perhatikan nggak ada monyet yang kena stroke kan. Pak Suyan, Iya. ini kalau disiapin gitu ya di mobil tadi kan, apa aja sih yang disiapin? Ini pisang udah nih contoh, terus apa lagi? Pisang, rantangan buat di tempat kerja, sangu ke orang Belitung bilang. Tuh kalau rantang tuh berapa tingkat yang harus dibawa tuh? Itu tetap 3 tingkat. Yang atas apa? Yang atas biasanya itu
Cabe sama kecap. kecap manis. Kedua itu ikan digoreng, Ikan apa aja terserah. ikan apa aja. Oke. Yang bos sekali baru nasi, Bu. Nasi. Iya. Oke, nasinya Nasi putih. nasi putih. Iya. Banyak nasinya. Ya sepenuh rantang itulah. Habis. Kadang-kadang kita makan berdua, bagi berdua. Yeah. So sweet gitu ya. Makan berdua. Oke. Terus kalau Pak Ahok ini mintanya biasanya diantarnya kemana aja tuh Pak? Sampai udah tahu semuanya kayak gitu? Udah tinggal Pak Ahok bilang kita hari ini mau ke sini, saya udah tahulah perjalanan beliau, udah sampai di sini harus gini. Jam sekian kita harus sampai misalnya satu di pabrik, harus nyampe di pabrik, mau rapat ya rapat. Udah kumpulin yang rapat, silakan masuk. Cuma saya bilang lagi jam istirahat harus istirahat makan. Dia lagi ngomel, saya tetap ketok pintu. Pak, makan Pak, jaga kesehatan. Ini cuma Pak Suyan yang mau marahin Pak Ahok ya? Oke. Iya. Tapi Pak Ahok terima kasih waktunya di sela kesibukan meluangkan waktu untuk kami. Pak Suyanto terima kasih, Pak Hari terima kasih, dan terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Kita jumpa lagi pekan depan di 1 jam lebih dekat dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.